pemberlakuan untuk menjadi pencerahan bagi kita bersama. Kami tidak akan membacakan unsur pasal 51 ayat 1, pasal 51 ayat 2, hanya penekanan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP dikaitkan dengan putusan-putusan yang kami sampaikan dalam nota pembelaan kami. Hendaknya dapat memberikan kejelasan dalam penerapan pasal-pasal dimaksud dalam kaitannya dengan terdakwa yang dengan demikian jelas dilakukan atas dasar menjalankan perintah dari atasan langsung terdakwa in kasus saksi Ferdi Sambo dengan itikat baik tanpa adanya pengetahuan sebelumnya terkait fakta sebenarnya dan dilaksanakan terdakwa tanpa kehendak bebas. Hal ini juga sejalan dengan Melek Water Arrest yang diputuskan oleh Hooggerat pada tahun 1916, 107 tahun yang lalu, yang mana kedudukan terdakwa adalah sama dengan kedudukan si pengantar susu yang sama-sama mengalami sesat fakta, error in faksi, dengan atau tanpa kemungkinan baginya in kasu terdakwa untuk dapat mengetahui. 20. Tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum pada poin 19 halaman 23 yang sama sekali tidak berdasarkan fakta sebagai berikut. A. Bahwa jaksa penuntut umum menyatakan dalam repliknya pada halaman 23 bahwa perkara ini ada irisan dengan perkara 340 KUHP dengan terdakwa saksi Ferdi Sambo dan kawan-kawan dan barang bukti 2 unit DVR CCTV merek Gilen Security model GFDS 87508M serial number 9770427713222 disita dalam perkara 340 KUHP. Bahwa yang menjadi pertanyaan kami, jika memang jaksa penuntut umum mendalilkan adanya 2 unit DVR CCTV merek Gilen yang disita, quote non, lalu mengapa jaksa penuntut umum dalam repliknya hanya menyebutkan 1 serial number? B. Bahwa jaksa penuntut umum menyatakan dalam repliknya pada halaman 23, barang bukti 2 unit DVR CCTV merek Gilens disita dalam perkara 340 KUHP sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776 tertanggal 12 September 2022. Bahwa berdasarkan penetapan nomor 1776 tanggal 12 Desember 2022 terlampir sebagaimana didalilkan jaksa penuntut umum, sama sekali tidak ditemukan barang bukti 2 unit DVR CCTV merek Gilen Security. Kami sangat menyesalkan bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sesuai dakwaan jaksa penuntut umum dengan didasarkan pada barang bukti yang tidak jelas dan tidak pernah dilakukan penyitaan. Lalu apa yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut terdakwa atas barang bukti yang tidak pernah dilakukan penyitaan? Bahwa kami hendak mengingatkan kepada jaksa penuntut umum terkait definisi penyitaan sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung nomor per 027 tentang pedoman pemulihan aset yang menyatakan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum atau pengacara negara untuk mengambil alih dan atau menyimpan aset terkait kejahatan atau tindak pidana atau aset lainnya di bawah penguasaannya baik untuk penyidikan, penuntutan dan peradilan maupun untuk kepentingan pemulihan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa kami sangat menyayangkan jaksa penuntut umum yang luput untuk melaksanakan peraturan internalnya sendiri, lalu mendakwa dan menuntut terdakwa dengan menggunakan barang bukti yang tidak pernah dilakukan penyitaan, dan oleh karenanya telah menyimpang dari aturan internal jaksa penuntut umum yang sejatinya memiliki tujuan mulia untuk adanya kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam konsiderans Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 yang menyatakan bahwa agar seluruh tahapan pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset nasional terpadu diperlukan pedoman sebagai acuan secara menyeluruh dari setiap tahapan pemulihan aset tersebut. Bahwa dengan demikian jelas dalam kaitan penyitaan barang bukti akuo, jaksa penuntut umum tidak melaksanakan penyitaan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang pada gilirannya sangat merugikan terdakwa. Bahwa seharusnya jaksa penuntut umum melaksanakan tugasnya dengan baik dalam konteks penyitaan barang bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tersebut guna terjaminnya hak-hak terdakwa dan profesionalisme dari jaksa penuntut umum sendiri dalam persidangan yang mulia ini. C. Lebih lanjut jaksa penuntut umum dalam repliknya halaman 23 menyatakan
bahwa perkara ini ada irisan dengan perkara 340 KUHP. Pada prinsipnya barang bukti tidak dapat disita 2 kali. Ini yang harus diingat kembali oleh penasihat hukum. Bahwa dengan segala hormat, kami hendak menyampaikan kepada jaksa penuntut umum dalam bingkai saling mengingatkan sebagai sesama aparatur penegak hukum agar jaksa penuntut umum dapat membaca berkas perkara dengan lebih teliti lagi, karena faktanya berdasarkan penelusuran kami terhadap berkas perkara yang didakwakan kepada terdakwa maupun perkara irisan yang dimaksud jaksa penuntut umum inkasu 340 KUHP, kedua-duanya sama-sama didasarkan pada penetapan nomor 1776 tanggal 12 September 2022, yang mana sebagaimana kami telah sampaikan berulang-ulang bahwa barang bukti DVR CCTV merek G-Lens tidak pernah dilakukan penyitaan. Bahwa lagi pula penetapan nomor 1776 tanggal 12 September 2022 sudah sejak awal menjadi bagian dari berkas perkara atas terdakwa. Dan sudah sejak awal juga kami selaku penasihat hukum meneliti dan tidak menemukan barang bukti DVR CCTV merek G-Lens. Oleh karena kami sangat menyesalkan bahwa jaksa penuntut umum tetap saja mendalilkan barang bukti yang tidak pernah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan akuo. Bahwa dengan demikian kami menyerahkan kepada yang terhormat majelis hakim untuk dapat memberikan penilaian atas fakta tak terbantahkan ini, untuk kemudian dapat memberikan pertimbangan yang bijaksana atas ketidakprofesionalan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyitaan atas barang bukti yang semestinya dilakukan dengan teliti, profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu konsekuensinya terhadap DVR merek G-Lens tidak dapat digunakan atau batal demi hukum dan dijadikan landasan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dan untuk memperkuat keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili pasal 33 Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada terdakwa Joko Putranto. Bahwa kami meyakini Yang Mulia Majelis Hakim tentunya tidak akan menggunakan DVR merek hybrid H.264 dan H.265 model AVR 808 yang telah dilakukan penyitaan sebagai satu kesatuan dengan DVR merek G-Lens yang tidak pernah dilakukan penyitaan. Kami sangat mengkhawatirkan bahwa hal tersebut akan dijadikan jurisprudensi bagi seluruh penyidik dan penuntut umum, bahwa penyitaan terhadap barang bukti atau barang yang menjadi objek pemeriksaan perkara pidana menjadi tidak penting selama dibenarkan oleh para saksi yang secara gamblang dan terang benderang telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dikehendaki oleh KUHP terkait penyitaan dan aturan internal jaksa penuntut umum sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020, sebagaimana juga telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 417K Pitsus 2011 yang intinya mempertimbangkan bahwa Judex Fakti dalam mempertimbangkan pembuktian kurang cermat onvoldoende gemotiveerd karena paket sedemikian adalah cacat prosedur dan berhak untuk tidak diterima karena sepantasnya dinilai sebagai kiriman yang tidak resmi. Oleh karenanya barang bukti yang perolehannya seperti tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan sebagai barang bukti. Exclusionary rules. Dilanjutkan Yang Mulia. Bab 3. Kesimpulan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Sebelum kami mengakhiri duplik ini, berikut kami sampaikan kesimpulan kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yaitu 1. Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya unsur kesamaan niat, meeting of mind, dan kehendak bersama-sama untuk melakukan kejahatan yang harus dibuktikan dari awal antara terdakwa dengan para terdakwa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. Dan jaksa penuntut umum tidak memahami bahwa dalam menjalankan perintah jabatan bukanlah termasuk dalam lingkup penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. 2. Jaksa penuntut umum tidak mampu memahami unsur pasal 33 Undang-Undang ITE terkait tindakan apapun yang arti dan maknanya adalah segala tindakan di dalam ruang cyber, tindakan virtual, tindakan di dunia maya sebagaimana dinyatakan oleh ahli Rinto Wardana, ahli Henry Subiakto, dan Joshua Sitompul SIMM dalam bukunya Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana halaman 242. Dan tindakan terdakwa Joko Putranto merupakan tindakan fisik dan bukan sebagai tindakan di dalam ruang cyber, tindakan virtual, tindakan di dunia maya. 3. Bahwa berdasarkan BAP ahli Roni dalam penyidikan yang dihadirkan penyidik
dan keterangannya dalam persidangan dihadirkan oleh penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Cuk Putranto tidak diperiksa terkait pasal 33 Undang-Undang ITE dan terdakwa Cuk Putranto tidak memenuhi unsur-unsur pasal 33 Undang-Undang ITE. Keempat, objek perkara tindak pidana pasal 33 Undang-Undang ITE itu sendiri, yaitu DVR merek Gilens, tidak pernah dilakukan penyitaan, tidak pro justisia. Oleh sebab itu konsekuensinya terhadap DVR merek Gilens tidak dapat digunakan, batal demi hukum, dan dijadikan landasan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dan untuk memperkuat keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili pasal 33 Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada terdakwa Cuk Putranto. 5. Berdasarkan keterangan ahli Henry Priyatno, Puslapor, yang melakukan pemeriksaan terhadap DVR merek Gilens menjadi tidak relevan dikarenakan DVR merek Gilens tidak sah sebagai barang bukti, tidak pro justisia dan termasuk surat hasil pemeriksaannya. Namun hasilnya pun tidak dapat menentukan bagaimana terjadinya kerusakan, siapa yang merusak dan apa penyebab kerusakan sehingga terdakwa Cuk Putranto tidak dapat ditimpakan atas akibat tidak terbacanya video rekaman DVR merek Gilens. 6. Terdakwa Cuk Putranto mengalami kesesatan fakta, error in facti, dari awal peristiwa, maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja yang terdapat dalam pasal-pasal yang dituduhkan, baik dalam surat tuntutan dan surat dakwaan, menjadi tidak terbukti, serta adanya kesesatan fakta atau error in facti merupakan alasan penghapus pidana. 7. Bahwa terdakwa Cuk Putranto melakukan perbuatannya atas perintah atasannya, yaitu saksi Ferdy Sambo selaku Kadif Propam, dan menganggap perintah tersebut merupakan perintah kedinasan, perintah di tempat kerja, diberikan di waktu kerja, dan diberikan berpakaian dinas, sehingga telah terpenuhinya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 ayat kedua KUHP. Dengan demikian, tidak lelah kami ungkapkan bahwa terdakwa Cuk Putranto haruslah mendapat keadilan yang hakiki yang dapat terwujud sebagaimana ira-ira yang harus dimuat dalam setiap putusan pengadilan, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa dimuatnya ira-ira tersebut bukan hanya sebagai pelengkap atau pemanis sebuah putusan, namun merupakan tanggung jawab penuh kepada Tuhan dalam memberikan sebuah keputusan, karena hukum dan keadilan adalah berasal dari Tuhan. Sebelum menutup penduplik ini, kami tidak lelah untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim terhormat dan jaksa penuntut umum yang kami hormati. Namun kami yakin bahwa Majelis Hakim yang terhormat yang memimpin jalannya persidangan akan berlaku objektif, bijaksana, dan tidak memihak. Kami yakin dengan adanya duplik ini, Yang Mulia Majelis Hakim akan lebih sungguh-sungguh menilai apakah terdakwa Cuk Putranto memang memiliki niat jahat, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang telah kami uraikan baik dalam nota pembelaan dan duplik ini, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahwa terdakwa Cuk Putranto tidak memenuhi unsur-unsur pasal 33 Undang-Undang ITE dan pasal-pasal lainnya yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami terus mengulangi dan mengingatkan bahwa terdakwa Cuk Putranto dalam perbuatannya dilindungi oleh pasal 51 ayat 1 KUHP dan pasal 51 ayat kedua KUHP sebagai alasan pembenar dan pemaaf, serta terdakwa Cuk Putranto mengalami sesat fakta, error in facti, dari awal peristiwa terjadi yang merupakan alasan penghapus pidana. Kami berharap Majelis Hakim terhormat yang dalam musyawarahnya dan memberikan putusan dalam perkara ini akan selalu mendasari fakta-fakta persidangan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga didapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Cuk Putranto memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan terhadap terdakwa Cuk Putranto dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima seluruh duplik yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukumnya. 2. Menyatakan terdakwa Cuk Putranto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 4. Melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak. 6. Merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.
7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan demikian duplik ini kami sampaikan dengan keyakinan kami yang sungguh bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Perkara akan memberikan putusan bebas free strike atau lepas onslak kepada terdakwa Cuk Putranto. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmatnya kepada kita semua, khususnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Jakarta 8 Februari 2023. Hormat kami, tim pembela Cuk Putranto. Demikian tadi pembacaan duplik dari tim Pesat Hukum Cuk Putranto, dan tentunya setelah pembacaan duplik tidak diberi kesempatan lagi kepada penuntut umum untuk menanggapinya, dan tentunya tetap dengan replik, tuntutan dan semula ya. Demikian juga tim Pesat Hukum tetap dengan duplik pembelaan semula. Dan selanjutnya agenda persidangan perkara ini akan masuk kepada putusan, dan untuk putusan majelis akan bermusyawarah dan akan membacakan putusan dalam perkara ini insyaallah pada Jumat 24 Februari 2022 ya. Saya kira cukup jelas, tidak ada pertanyaan, maka sidang dalam perkara ini dinyatakan ditutup dan ditunda.